warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat tausiah atau mendengarkan ceramah dari Ustadz Dasat Latif ya teman-teman, yang pastinya selalu lucu ya. Ayo langsung saja kita simak videonya ya. Kepada saudara-saudara kami orang Papua yang mau menerima kedatangan kami di tanah ini, dengan lapang dada, saudara-saudaraku yang orang kata kulit hitam, rambut keriting, sehingga kami bisa cari nafkah dan hidup beribadah di tanah Papua. Sebagai tanda terima kasih kalian pendatang, bangun kampung ini. Jangan lagi kau berkata saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Padang. Kalian bukan orang siapa-siapa, kalian rakyat Indonesia yang diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Dengar baik-baik. Pemilu sudah selesai, pilcaleg selesai, masih ada pilkada bulan 11. Jangan kau pilih orang karena kau coblos dia 300.000. Jangan kau pilih orang karena dia kasih kau duit. Tapi pilihlah yang betul-betul kamu yakin bisa membawa kemajuan di tanah Papua. Ya. Oke, itu tadi ya. Ini masih ada mau pilkada ya. Jangan coblos yang karena ada uangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita simak terus saja videonya, pasti menarik ini ya guys. Bisa. Kalau orang masuk neraka korupsi 50 miliar masih dibilang dunia enak, miliar dia nikmati. Tapi kalau 300.000 neraka, itu namanya bele-bele. Ya. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu, mama. Bisa? Ayo ikut salawat bareng-bareng. Bapak-bapaknya diam, laki-laki diam. Sekarang perempuan, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha. Yang di luar ayo. Salatullah salam ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Oke, sekarang ibu-ibu diam, bapak-bapaknya yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo Pak, ayo Pak, ayo. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,7. Bapak Ibu diam, kita dengar di depan. Ini pangkat AKBP Kombes. Kita dengar pandai tidak dia bersalawat. Pak Wakil, kita salawat bareng-bareng. Ayo Pak, yuk Pak Tentara. Yang diam, lihat ini bosmu. Ya. Salatul berapa ya? 9,9. Wah, nilainya 99 itu ya. Kita simak saja terus videonya, sholawatnya ya. Ya, Pak Polisi yang undang saya, Bu.
polisi, tentara, semua yang ada di sini, ayo bareng-bareng semuanya kita satukan salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kawasalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Sudah. Nah, saya mau tanya, mana lebih kencang tadi, ibu-ibu dengan bapak-bapak? Mana lebih kencang bapak-bapak dengan pejabat? Mana lebih kencang bapak-bapak dengan semua yang tadi? Semua yang tadi. Berarti makin satu makin besar, makin kecil makin sedikit makin kecil. Berarti kalau mau besar ini kabupaten harus bersatu. Tidak lihat Jawanya, tidak lihat Bugisnya, tidak lihat Papuanya, kita adalah warga Republik Indonesia. Itu namanya persatuan. Nabi pernah berkata, Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Bugis bilang capu, rogi. Nah, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat bertanya, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Senin Kamis juga lancar. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji bahkan umroh. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan zakat fitrahnya. Heran sahabat, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Lalu Oke, itu tadi ya Ustadz Desat Latif bercerita tentang siapa yang bangkrut nanti di akhirat ya. Menarik ini. Kita simak terus saja videonya ya teman-teman. Sahabat bertanya, bagaimana caranya bisa bangkrut? Nah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul, hablu minallahnya baik, hubungan ibadah mahdanya kepada Allah baik, tapi sayang di komplek tidak ada yang senang. Dia baik sholatnya, hitam jidatnya, tapi sama tetangganya tidak ada yang senang. Dia setor nanti sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu di Papua, saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya dihina, saya dipermalukan, akhirnya saya tinggalkan komplek gara-gara dia itu fitnah saya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu. Sudah habis sholatnya 10 tahun. Dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku 10 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Papua. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Mana bisa pegawai biasa punya mobil? Dia fitnah saya, gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil puasanya. Habis sholatnya, habis puasa. Dia setor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu, saya pernah diserobot tanahku 2 meter. Saya mau lapor polisi, tamanna polisi. Gara-gara dia serobot tanahku, saya tidak punya got. Setiap hujan pasti banjir rumah saya, kelakuannya ini. Allah berfirman, ambil hajinya. Habis amalnya Pak, habis. Puasa habis, sholat habis, haji habis, zakat habis. Masih ada yang datang, saya juga pernah disakiti. Dia bilang yang banyak amalnya tadi, ya Allah bagaimana lagi caranya?
Nah, sudah habis amalku ini. Allah berfirman, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah makna orang bangkrut. Biar hitammu sholat, jidatmu hitam, puasa kau Senin Kamis, depan rumahmu tidak suka karena parkirmu, samping rumahmu tidak senang gara-gara gotmu, samping kirimu tidak senang gara-gara peliharaan ternakmu, belakang rumahmu bertengkar gara-gara sampahmu. Kamu bukan orang soleh di hadapan Allah. Oke ya teman-teman, itu tadi luar biasa ya. Sekalipun jidatnya hitam, sholatnya tekun, kalau memang ke lingkungan itu kurang bagus, jadi bisa jadi itu pahalanya nanti diambil itu sama tetangga-tetangganya ya, dibagi-bagi. Lucu ini, bermanfaat, keren-keren. Lanjut kita simak videonya. Itulah sebabnya Allah selalu sampaikan setiap Jumat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah, jangan kau bercerai-berai. Apa yang membuat orang bercerai-berai? Apa yang membuat orang bermusuhan? Satu, pemilu, pilkada, pilcaleg. Orang mau jadi presiden, kalian bertengkar. Orang mau jadi bupati, kalian baku musuh. Orang mau jadi anggota DPR, kalian baku hantam. Bodoh namanya itu. Iya. Bos, Bu, hei Bu, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat? Masih ingat? Siapa yang bertanding? Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Sekarang malah makin akrab. 2019 satu paket. Kalian sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Iya toh. Sebelum pencoblosan kemarin, Bapak Ketua Partai Nasdem dengan siapa itu? Sekarang baku lampun. Maka jangan kalian baper, jangan kalian bermusuhan gara-gara politik. Politik ini pesta, tiap 5 tahun kita lakukan. Silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina orang. Oke ya, itu tadi menarik ya. Pilih jagoanmu, nggak usah menghina orang lain, seperti itu ya. Nggak usah saling menjelek-jelekan intinya ya, kalau kita memilih pasangan pemimpin gitu ya teman-teman. Pilih partai bukan karena suku, bukan karena ras. Pilih mako yang kau suka, tapi jangan kau hina orang. Coba lihat, apalagi janji-janji politik. Hai, kecewa Bapak. Maka politik jalan, pilkada jalan, pilgub jalan, tapi jangan bermusuhan. Politik jangan bermusuhan. Dia itu kita lihat baku lawan sama-sama tim sukses. Wajar mereka ribut sama tim sukses. Kenapa? Dia mau jadi menteri, dia mau dapat proyek, tapi kalian mau dapat apa? Jangan ketawa, saya serius ini. Maka jangan bertengkar gara-gara politik. Yang kedua, yang bisa bermusuhan orang, apalagi fitnah, sakwa sangka, gibah ya, ibu-ibu. Ini penyakit Pak gosip. Lihat itu ibu-ibu kalau pengajian begini masih gosip itu. Dia duduk-duduk, tidak ada gosip orang Pak, tapi mukanya miring. Orang baru masuk dilihat-lihati. Dia tidak gosip tapi mulutnya dong. Apa? Indonesia banget itu ya. Hidungnya sama rohnya. Dia bilang iya kayak umbul-umbul. Orang kalau kau cerita pasti marah, dia pisah, dia tinggalkan. Bahkan saya pun dia gosip. Saya lewat tadi ada yang gosip saya, dia bilang itu juga bajunya yang viral. Tukang gosip. Orang kau cerita, dia tidak bisa lawan, lambat laun
tahun dia tinggalkan, putus persaudaraan. Sekarang dulu orang gosip mesti ketemu. Dulu orang berfitnah mesti baku hadapan. Sekarang satu di Merauke, satu di Timika, satu di Makassar, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Siapa dia gosip? Temannya yang lagi umroh di grup WhatsApp. Ingat, ada sekarang undang-undang IT. Anda sebarkan berita bohong, Anda sebarkan berita fitnah, keberatan yang ada dalam situ, dia lapor, masuk di penjara. Begitu diperiksa sama polisi, saya tidak tahu Pak, andai saya tahu saya tidak, apalagi sudah jadi BAP-mu. Maka hindari gosip. Ibu-ibu, kalau diajak kok gosip orang, ucapkan na'udzubillah bin zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. 3. Penyebab orang pecah belah, apa itu? Sakwa sangka. Sangka buruk. Orang kalau sangka buruk pasti tidak tenang hatinya. Orang kalau sangka buruk, jangankan sebuah kabupaten, dalam satu rumah saja tidak akan akur kalau dia sangka buruk kepada suaminya atau sangka buruk kepada istrinya. Oke ya, itu berprasangka buruk itu nggak bagus ya teman-teman. Mari kita hindari prasangka buruk, seuzon ya gitu. Oke, lanjut terus videonya. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Akhirnya di tahun ke-6 dia datang ke dokter ahli kandungan, periksa istrinya. Kata dokter, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Kata istrinya, alhamdulillah, terima kasih dok. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, sujud syukur. Kata suaminya, jangan kau cerita nak, kalau kau cerita tidak jadi, malu lagi kita. Oke, rahasia berdua. Iya Pak. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu saya terlambat ini? Dia mulai sakwa sangka sama suaminya. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Pasti dia lagi cerita, hanya rahasia berdua. Pasti dia yang kasih bocor. Datanglah suaminya jadi dari sawah. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kamu memang pembohong. Apalagi? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang kasih bocor. Dia bilang suaminya, bukan saya. Suaminya marah. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya Pak. Hapus itu catatannya. Boleh hapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa Bapak istrinya pakai lilin. Inilah kalau sakwa sangka, putus persaudaraan. Kamu telepon orang tidak dijawab, sangka baik. Oh, ibu-ibu, telepon suami jam 7 pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon jam 12 tidak dijawab. Oh, sholat berjamaah dulu. Telepon jam 4 sore belum dijawab. Oh, berarti ketinggalan HP-nya. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ya Bu. Hei, sangka baik. Orang yang sangka buruk, lambat laun putus persaudaraan. Dan kalau sudah putus persaudaraan, bisa bangkrut. Maka Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Iya toh? Iya. Ada anak muda malam Ahad pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan. Tiba-tiba padam lampu. Tahan tuh kakinya. Tuh. Kaki tahan tuh, otomatis semua badan ikut merasakan. Kakinya tahan tuh, apa yang pertama teriak? Mulut. Sudah itu mata mencari. Yang ketiga tangan mengusap.
Yang keempat, mulut meniup. Iya toh, padahal kaki yang luka semua ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok, piko jalan kok lagi. Iya kan? Begitu mestinya kita di tanah Papua, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada yang ganggu bupati kita, rakyat tanah Papua. Jangan kau ganggu bupati. Kalau kau ganggu bupati, kami rakyatnya akan kau lawan. Ada yang coba ganggu tentara polisi, jangan ganggu tentara kami. Jangan ganggu polisi kami. Kalau kau ganggu tentara polisi kami rakyat di sini kau lawan. Polisi juga begitu. Jangan kau tipu rakyat kami. Kalau kau tipu rakyat, saya penjara kamu. Itu yang namanya uhuah, saling bersatu. Coba lihat tangan kita ini, Pak. Kalau dia kompak, 5 jari bisa jadi tinju. Kalau dia ganggu orang istri, 5 jari, 1. Tapi kalau dia cuma jadi kelingking, apa bisa nak kerja ini? Maka saudara-saudara sekalian, kabupaten ini, tanah Papua ini bisa jaya, bisa seperti Jawa, bisa seperti Sumatera kalau rakyatnya bersatu. Jangan berpecah belah. Pilihan boleh beda, tapi jangan bermusuhan. Kepada saudara-saudara kami orang Papua yang mau menerima kedatangan kami di tanah ini, dengan lapang dada, saudara-saudaraku yang orang kata kulit hitam, rambut keriting, sehingga kami bisa cari nafkah dan hidup beribadah di tanah Papua. Sebagai tanda terima kasih kalian pendatang, bangun kampung ini. Jangan lagi kau berkata saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Padang. Kalian bukan orang siapa-siapa. Kalian rakyat Indonesia yang diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke ya teman-teman, keren sekali ini persatuan dan kesatuan ya. Kita nggak usah membeda-bedakan ras, suku ataupun agama ya. Kita semua Indonesia. Lanjut kita simak videonya. Satu, bersatulah. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian para perantau. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di depan saya, muka-muka penuh masalah semua ini. Ya, ini yang bicara. Kok kira tidak ada masalahku? Banyak masalah saya, Pak. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Jisamsu, janji manis tapi palsu. Lucu ya, lucu banget. Langsung saja kita simak videonya. Saya selalu jauh dari keluarga. Mamanya Cek selalu komplain, kenapa kau jarang di rumah, jalan-jalan aja, datang 1 hari, pergi 1 bulan. Saya cuma tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya cuma jawab lagu, tiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Ini tanya Pak Wakil, semua yang kerja di kantor bupati ada masalahnya. Apa masalahnya waktu mahasiswa mau jadi pegawai? Sudah pegawai, sudah selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi wakil bupati. Sudah wakil bupati, selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ini bapak-bapak polisi.
Satu bunga itu namanya kompol. Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi AKBP, 2 bunga. Sudah 2 bunga, selesai masalahnya mau 3 bunga. Sudah 3 bunga, mau jadi jenderal bintang 1. Sudah jadi jenderal, selesai masalahnya pensiun. Mana tidak ada masalahnya. Paling besar masalahnya ini bapak-bapak polisi takut semua sama istrinya. Biar Pak Kapolda. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Saya bilang, temanku, bukan kita takut sama istri, Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya benar tidak takut sama istri. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Tidak ada. Ya betul, Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Salatullah ala Tuhan. Salatullah ala Yasin. Semua orang punya masalah. Para nabi ada masalah, bapak polisi ada masalah, bapak-bapak tentara ada masalah, wakil bupati ada masalah, ulama ada masalah, dasat ada masalah. Semua kita punya masalah. Istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Masalah. Istri cantik nagoda orang istri tak masalah. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia, duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, ada kau bang? Nah jadi deh, bencerit saya. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Semua orang masalah. Ada orang belum menikah, sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang sudah 2 anaknya menikah, ada masalahnya. Apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Ada orang punya rumah, punya anak, apa ada masalahnya? Apa? Suaminya selingkuh. Semua orang punya masalah, Pak. Maka Allah sampaikan, Pak tentara, Bapak polisi, ASN, rakyat, ada masalahmu? Allah tidak bilang kau dokter dulu. Ada masalahmu? Kau jadi anggota DPR dulu? Tidak. Ada masalahmu? Kau jenderal dulu? Ada masalahmu? Kau kapolsek dulu? Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisobri wassalam. Sabar dan saudara-saudara, adik-adikku, bapak polisi, sudah lama tugas di sini, jauh dari keluarga, rasanya mau pergi kembali, tapi apa boleh buat, SK belum keluar. Sabar. Tidak ada mikada itu sabar. Adik-adik polisi, komandan selalu marah-marah. Sabar. Kenapa? Namanya kau anak buah. Masa kau mau marah sama Kapolres? Tidak mungkin. Ustaz, istriku jelek. Sabar, itu minasibmu. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Iya toh? Coba kalau ilmu sabar dipakai, aman. Aman ya. Sudah lama, sabar itu. Oke ya teman-teman, apapun cobaan kita harus sabar dan tawakal kepada Allah ya. Semoga kita senantiasa bisa bersabar dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allati isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah-marah istri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan kau kasih dengar. Inna lillahi. Tambah marah dia. Bagaimana caranya? Kau balik kanan, bersembunyi di dinding, usap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Coba amalkan itu. Kita dimarah-marah komandan. Yang kau ucap di depannya namutasi kok. Ya, sabar. Yang kedua, kata Allah, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholat. Sini ada yang mewakili Kapolda, Kabaops,
atau anulah Kapolres, Pak Wagub, Pak Bub, ada komandan, ada ajudannya Pak toh? Bapak ada ajudan kan? Nah, coba kalau beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan dek, biar lagi duduk, langsung, siap komandan, biar ada goreng di mulutnya, tahu kacang goreng, kacang, siap, iya toh, iya Pak ya, ajudan, siap komandan, siap salam. Siap salam. Padahal ini ada pensiunnya, ada mutasinya. Begitu takutnya kita. Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Injak lehermu. Ajudan, bapak dah lihat sesimu. Tidak mungkin. Padahal beliau ada pensiunnya, ada mutasinya. Tapi begitu takutnya polisi sama komandannya. Lalu kenapa ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, sini kok, sini kok sholat, hayya 'alal falah, sini. Bapak ibu tahu nggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini kok, perantau, sini kok, saya kasih kok apa yang kamu mau. Polisi, sini, saya kasih naik pangkatmu. Itu artinya hayya 'alal falah, sini, saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Tapi Allah panggil, sini, apa yang kita tunggu. Tuhannya dia suruh menunggu. Kapolseknya tidak berani, siap. Tuhannya tunggu, disuruh tunggu dari subuh sampai Isya tidak datang. Pantas 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Oke ya, ayalah sholah, ayalah falah ya. Lanjut simak videonya. Ketawa baru kau semua ada kreditmu. Pak, Bu, mau hidup berjaya, miliki sholat. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Saya datang ke Papua. Saya telepon Pak Kapolda. Pak Kapolda, siap Ustaz. Saya lagi di apa tadi? Sentani. Itu? Saya di Bandara Sentani nih Pak Jenderal. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis jalan-jalan. Oh baik Pak Ustaz, cuma ada masalahku. Apa masalah Ustaz? Nggak ada mobil. Waduh, kata Kapolda, waduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi tidak usah cemas susah, aman. Kapolda telepon ajudan. Ajudan, siap, Jenderal. Itu ada Ustadz Dasar di bandara, bawakan mobil full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap Jenderal. 30 menit kemudian datang ajudan. Izin Ustadz, ini ada mobil dari Pak Jenderal, silakan pakai selama di Papua, ini ada pembeli oleh-oleh. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Iya toh? Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. J. Ada juga dari Sulawesi, tidak kenal sama Pak Kapolda, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak Kapolda, boleh pinjam mobilnya? Tidak dikenal ini. Siapa ditelepon Kapolda? Siapa? Kapolres. Tangkap. Itu bukan tipu, tangkap dia. Begitu juga dalam hidup ini. Kamu tidak pernah sholat, sholatmu hanya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah. Ya Allah, saya capek hidup ini ya Allah, capek sudah saya hidup di tempat ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena sudah capek hidup, cabut nyawanya. Maka sholat kecil buat Allah kasih kau. Adik-adikku para polisi, kecil buat Allah kasih kau apa yang kamu mau. Apa susahnya? Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih. Mana bisa perempuan hamil tidak ada suaminya? Tapi kalau Allah mau, jadi Siti Maryam tidak ada pernah disentuh laki-laki hamil. Mana bisa manusia dibakar bisa hidup? Bisa kalau Allah mau. Ibrahim alaihissalam. Mana bisa manusia hidup dalam perut ikan? Bisa kalau Nabi Yunus. Itu tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal saja Allah bantu jadi kalau Allah mau. Apalagi yang ada jalannya. Ada polisi, ada jalannya jadi Kapolsek. Kenapa kamu polisi? Ada polisi yang kompol, ada jalan
Dasat Latif jadi Kapolda. Tidak ada jalannya itu. Tapi kalau ada polisi, mau jadi Kapolsek, mau jadi Dansat, mau jadi apa saja, memang itu jalannya. Maka Allah cuma minta sabar kok. Ku parkir kau dulu di Papua 2 tahun, nanti saya angkat kau jadi Kapolres. Sabar kok, nanti ada waktunya. Sudah itu sholat. Kalau sholatmu baik, kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Oke ya teman-teman, itu menarik banget ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Intinya seperti itu. Ya memang tidak ada bagi Allah itu urusan semuanya kecil ya. Bagi Allah itu kecil lah, apa ini dunia dan isinya itu kecil lah. Kecil itu bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah semuanya jadi kun fayakun ya. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Sholat kayak tidak serius sekali. Siapa ajar kau sholat begitu? Sholat Ustaz, saya kau sholat tapi tidak serius. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat mak keju-keju? Allahu Akbar. Ini sudah tahiyat atau belum? Maka sedulur-sedulur, jauh-jauh merantau di sini, kalau kau tidak sholat, itu yang saya istilahkan lapar sekali. Lalu beli nasi bungkus. Setelah punya nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah yang disebut jauh dari Jawa, jauh dari Sumatera, jauh dari Sulawesi, jauh dari Ternate, datang merantau ke sini cari uang, sampai di sini tidak sholat. Itu yang saya istilahkan cari makan, dapat nasinya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Sholat. Kalau sholat, Allah kasih apa yang kamu mau. Oke, kalau sholat Allah Ya. kasih yang kita mau. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pesan, kenapa? Terus, kok kira saya tukang parkir? Terus, Ustaz ini. Ya, nah, kita datang lagi ke sini nanti selesai pilkada. Ya, kita doakan Pak Kapolda sehat walafiat. Kita doakan beliau Amin. terwujud cita-citanya. Pilkada di tanah Papua damai. Sudah pilkada kita datang lagi, insyaallah. Ya. Bersyukur kepada Allah ada Kapolda kita yang bisa mendatangkan Ustadz Dasat. Bukanlah perkara yang sombong, bukan perkara mengada-ngada, tidak gampang untuk mendatangkan saya, Pak. Bukan karena saya pilih-pilih, tapi memang ngantri acara. Keren. Banyak yang ngantri acara, Pak. Tapi karena saya suka Pak Kapolda, beliau orangnya santun, beliau orangnya baik, dermawan, dan yang paling penting lagi seakidah dengan kita. Kapolda tidak mungkin dibantu kasih uang. Apa sumbangannya Kapolda? Memberikan pengamanan kepada rakyat Papua. Itulah sumbangannya. Sumbangannya bapak-bapak polisi menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Dan spesial sumbangan Pak Polisi hari ini mendatangkan tablik akbar Ustadz Dasat Latif. Pesan khusus, jaga kedamaian dan ketentraman tanah Papua, karena kalau tanah Papua damai, maka yang menikmati kedamaian itu orang-orang yang hidup berdiri di tanah Papua. Tapi kalau Papua ini ribut, maka yang pertama rugi dan mengalami kerugian besar bukan orang yang ada di Jawa, bukan orang di Sulawesi, tapi orang-orang yang berdiri di tanah ini. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga kedamaian dan ketentraman. Bersama-sama kita membangun tanah Papua supaya tanah Papua bisa sejajar dan semartabat dengan negeri-negeri yang lain, provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Caranya
tanah jala kesatuan, pelihara sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah banyak berdoa, Allah memberikan. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka akan kata Allah. Oke ya, itu tadi ceramah singkat Ustadz Das'at Latif yang memiliki pesan moral yang sangat luar biasa. Semoga persatuan dan kesatuan tetap kita jaga di seluruh Indonesia ya, intinya gitu, bersatu ya, jangan membeda-bedakan suku, ras, agama gitu. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya ini Ustadz Das'at Latif. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan hanyalah mutlak milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.